Halo semuanya. Eh, Sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaan MoveIt untuk membuat program motion planning menggunakan ROS dan Gazebo. Nah, pertama-tama di MoveIt yang terinstall di komputer Anda, kalau dicek itu versinya eh, kemungkinan 1.0.6. Nah, di versi ini terdapat bug di mana MoveIt-nya tidak bisa menampilkan atau tidak bisa memvisualisasikan robot model. Jadi kita harus menginstal ulang MoveIt-nya menggunakan source yang sudah disediakan. Nah, untuk tutorialnya nanti saya akan share ini scriptnya untuk menginstal MoveIt dari source. Nah, setelah menginstal versi yang terbaru, nanti kita akan terupdate ke versi 1.0.7. Kalau sudah ke versi yang terbaru, sudah tidak ada masalah lagi. Oke. Nah, pertama yang perlu kita lakukan untuk membuat program motion planning, kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu terhadap robot model yang akan kita gunakan. Caranya, Anda bisa launch MoveIt Setup Assistant. Oke. Seperti ini. Nah, di sini kita harus mengkonfigurasi robot model, kemudian posisi-posisinya, join-join yang akan digunakan, kemudian pose dan lain-lain sebagainya. Nah, akan saya contohkan bagaimana cara mengkonfigurasi terhadap model robot yang sudah kita buat. Nah, pertama caranya bisa di create new MoveIt configuration package. Kemudian di sini ada load URDF file atau Collada yang kita gunakan URDF, di browse saja lokasi file URDF-nya. Kalau workspace Anda struktur direktorinya sama dengan saya, maka lokasi file URDF-nya terletak di folder source, kemudian UR description, URDF, lalu pilih file yang UR3 join limited robot.urdf.safro. Nah, ini yang kita gunakan untuk simulasi. Oke, di open saja, kemudian di load file. Nah, kalau dia robot modelnya sudah berhasil di load, maka akan muncul di sini visualisasi dari robot modelnya. Nah, ini yang robot model yang terupdate, yang sudah saya update di GitHub repo, di mana udah ada mejanya yang sama dengan virtual environment yang ada di lab kita. Oke, setelah ini terload, langkah selanjutnya adalah mengenerate shape collision. Di sini tujuannya adalah mendefinisikan bagian rigid body atau link yang nantinya digunakan untuk mendeteksi collision atau safe collision dari si robot, sehingga robot bisa memplanningkan atau merencanakan pergerakannya pada area-area yang tidak berbenturan dengan dirinya sendiri ataupun dengan objek yang ada di sekitarnya. Nah, di sini caranya generate saja, generate collision matrix seperti ini secara otomatis. Nah, ini kita bisa lihat misalkan base link collisionnya yang ini ya. Kemudian ada vector link bisa dilihat satu persatu. Forearm yang ini. Sehingga dari masing-masing link ini nantinya tidak akan terjadi benturan kalau kita menggerakkan robotnya. Oke. Setelah itu ke virtual join, ini tidak perlu didefinisikan, kita langsung ke planning group. Nah, di planning group ini kita mendefinisikan bagian robot. Karena ini bagian lengan atau lengan robot, biasanya kita mengelompokkan beberapa join menjadi beberapa grup. Contoh misalkan, kalau misalkan
saya memiliki tangan untuk mengambil sebuah gelas, maka di tangan saya ada pergelangan tangan yang terdiri dari jari-jari, atau kalau di robot anggaplah sebuah gripper, dan satu lagi lengannya atau yang bagian yang menggerakkan si tangan tadi ke posisi yang mana yang akan dituju. Nah, di sini juga sama, kita kelompokkan menjadi dua. Biasanya kalau robot lengan kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, nama grupnya kita buat saja arm. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan beberapa parameter yang digunakan untuk membuat program motion planning. Apa-apa saja yang ada di sini. Pertama, kita bisa mendefinisikan inverse kinematic solver. Jadi di MoveIt, di sini sudah disediakan beberapa algoritma untuk mencari solusi inverse kinematik. Nanti bisa dilihat masing-masing di sini. Nah, yang biasa saya gunakan itu menggunakan KDL. Ini merupakan library, Kinematic Dynamic Library, di mana cara mencari solusi inverse kinematik yang menggunakan metode Newton-Raphson atau menggunakan metode perulangan. Nah, kemudian di sini bisa didefinisikan resolusi search-nya berapa, ini dalam satuan meter ya. Kemudian time out dalam satuan second. Kalau kita definisikan 0,005 seperti ini, berarti maksimum iterasinya akan terjadi selama 5 milisecond. Oke. Kinematic parameter file ini dikosongkan saja. Lalu ke bagian OMPL planning. Nah, di sini kita mendefinisikan algoritma motion planning yang digunakan. Di sini juga sudah tersedia banyak algoritma. Misalkan sampling based planning. Kemudian ada RRT, RRT Connect, RRT Star, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita coba salah satunya saja, RRT, yang biasa banyak digunakan. Kemudian setelah itu kita definisikan join-join mana saja yang berada di grup ARM. Oke, add join. Nah, di sini akan banyak join. Kita harus mengidentifikasi mana yang join yang berfungsi menggerakkan ARM-nya. Ada 6 DOF ya, kalau di robot UR. Shoulder pan, shoulder lift, elbow, wrist 1, wrist 2, dan wrist 3. Kita masukkan ke bagian selected join, lalu di save, oke, maka dia akan muncul. Arm itu bagiannya yang ini, ya. Kemudian satu lagi hand atau gripper, kita add group lagi. Nah, kalau hand, karena gripper pergerakannya hanya membuka dan menutup, maka kita tidak perlu menggunakan inverse kinematic solver. Dan tidak perlu menggunakan motion planning di sini. Kita cukup add join saja. Gripper di sini yang digunakan adalah gripper join. Jadi bisa dimasukkan ke selected join, satu saja join yang berfungsi untuk menggerakkan gripper. Lalu save. Oke. Nah, kita sudah punya dua grup, pertama arm dan hand. Oke, setelah mengkonfigurasi planning group, lalu kita ke robot pose. Nah, robot pose ini fungsinya adalah mendefinisikan pose-nya si robot. Jadi misalkan kita mau menggerakkan robot ke posisi up, kita definisikan dulu posisi up-nya. Jadi ini seperti proses stitching. Oke. Misal sekarang ini di posisi 0, saya buat pose name-nya 0. Nah, nanti pose name ini bisa kita panggil ketika membuat program, baik itu menggunakan Python ataupun C++. Oke, kita save dulu. Hanya ada satu pose di sini, saya tambahkan lagi, misalkan posisi home-nya, lengannya berada di atas. Nah, ini kalau dia lengannya membentur dengan objek, maka di sini akan ada status robot berada pada status collision ya, atau berbenturan. Nah, jadi kita harus pastikan posisi yang kita teach itu berada pada
posisi yang tidak membentur. Oke, ini 0, folder list. Oke, nah seperti ini sama with 3. Oke, misalkan posisi seperti ini saya definisikan sebagai posisi home, kemudian save. Di sini Anda bisa membuat beberapa post sebanyak mungkin ya, dan Anda bisa memanggilnya nanti. Oke. Nah, di sini dua post yang telah saya definisikan ini hanya untuk menggerakkan arm. Bagaimana cara membuat post untuk menggerakkan gripper? Anda tinggal add post di sini, lalu planning groupnya dipilih yang hand. Oke, sekarang misalkan posisi gripper open. Post name-nya saya kasih nama open gripper. Oke. Ini didefinisikan secara manual seperti ini. Open gripper bukanya 1,57 radian di save. Kemudian satu lagi close gripper. Oke. Posisi menutup grippernya, oke. Nah, di sini sudah terdeteksi collision. Jadi sedikit saja 0,3 radian, minus 0,3 radian. Save. Oke. Kita udah punya 4 post di sini. Yang 2 untuk arm, kemudian yang 2 lagi untuk hand. Lalu kita ke NN vector. Di sini kita mendefinisikan NN vectornya. Bisa dibuat namanya, biasanya NN vector terletak di posisi ujung dari si gripper. Maka di grupnya di sini diambil dari hand, oke. Kemudian parent link. Kalau dilihat di sini keterangannya biasanya part dari si arm. Jadi link yang terakhir dari si arm itu dijadikan parent link dari si NN vector. Oke, link terakhir link with 3. Kemudian parent group. Parent group sebelum hand itu grup mana yang kita definisikan terlebih dahulu yang tadi. Maka di sini pilih saja yang arm ya. Karena cuma ada 2 grup, yang pertama arm, terus yang kedua yang hand. Oke. Ini di save. Lalu passive join tidak perlu. Cross control tidak perlu. Oke, ini juga tidak perlu. Yang terakhir, kita harus mendefinisikan author information seperti di sini. Kalau ini tidak didefinisikan, maka package-nya tidak bisa di-generate. Masukkan saja nama dan email. Lalu di configuration file, nah di sini kita mengenerate file-file konfigurasi dari MoveIt. Nah, ini nantinya kita letakkan di workspace kita, UR3WS, kemudian source di sini, terus kasih nama, misalkan terserah, misalkan Braille UR3 MoveIt config, seperti ini, lalu generate package. Oke, ini warning, oke saja. Oke, kalau sudah di generate, kemudian Anda bisa exit setup asistennya. Nah, untuk memastikannya, cek di folder SRC, maka akan muncul satu folder Braille UR3 MoveIt config. Nah, inilah package konfigurasi yang sudah di-generate oleh si MoveIt tadi. Oke. Nah, di sini Anda bisa check-in build ya. Untuk mengenalkan package yang baru saja di-generate.
Oke, kalau sudah di start seperti biasa, lalu untuk memastikannya, Anda bisa launch nama package-nya tadi, dial bentar. Dial UR3 move it config. Oke, jalankan demo.launch dial UR3 move it config, kemudian demo.launch. Oke, dia akan menjalankan AirVis. Tekan F11 untuk full screen. Oke, nah di sini tampilan default AirVis dengan plugin MoveIt ya, yang bisa digunakan untuk mengenerate motion planning pada robot UR. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan, pertama, ada planning group. Kita mau planning bagian mana, arm saja atau hand saja, bisa dipilih di sini. Kemudian start state, ini kondisi awal si robot, seperti ini, current state-nya. Kalau di sini pilihannya current, berarti current state. Kemudian goal state, pose yang akan kita tuju. Oke, tadi kita sudah mengenerate beberapa pose di awal ketika membuat MoveIt config. Nah, dia akan muncul di sini. Tadi saya mengenerate 2 pose untuk group arm, maka di sini akan muncul namanya zero sama home. Oke, misal sekarang saya ingin ke pose home. Saya tinggal pilih goal state-nya home. Oke. Yang kuning ini merupakan goal state, kemudian yang agak samar ini adalah initial state. Jadi sekarang robot ini akan mencari trajektori di mana dia akan bergerak dari initial state ke goal state yang ini, ke post home. Oke. Nah, di sini kita bisa planning kan, klik plan. Oke. Nah, pergerakan dari initial state ke goal state itu hasil dari motion planning-nya kira-kira seperti ini. Ya, seperti visualisasi yang ditampilkan di robot model ini. Oke. Lalu kita bisa execute. Execute artinya menjalankan plan yang sudah di-generate sebelumnya. Oke. Nah, misal saya ingin kembalikan ke pose 0 lagi. Oke, ini akan berubah ya. Kita plan kembali ke pergerakan dari atas ke goal state-nya. Lalu execute. Nah, kemudian bagaimana cara memplanning ke pose yang belum kita definisikan di awal tadi ketika kita mengenerate MoveIt config. Caranya Anda bisa klik ini arrow, ya, atur ke posisi yang diinginkan. Misalkan goal state-nya, oke. Nah, saya mau bergerak ke posisi seperti ini. Tinggal plan atau plan and execute. Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Kira-kira pergerakan robotnya nanti ketika dijalankan di simulation model atau di robot yang sesungguhnya itu pergerakannya akan
seperti ini. Ya. Oke, ini merupakan visualisasi dari motion planning yang di-generate oleh si MoveIt. Nah, sampai di sini kita hanya mendapatkan trajektori di mana inisialnya merupakan initial state, kemudian goal-nya adalah goal yang kita tentukan, pos yang kita tentukan di sini. Nah, sampai saat ini kita belum menggerakkan si robotnya. Ya, jadi ini hanya planningnya. Planningnya kira-kira robotnya nanti akan pergerakannya seperti ini. Nah, untuk menggerakkan robotnya nanti kita perlu mengkonfigurasi controller, ya, sehingga robot planning yang di-generate di Airfish ini bisa dieksekusi di gazebo ataupun di robot yang sesungguhnya. Oke. Untuk mengkonfigurasi controller akan saya jelaskan di video selanjutnya. Silakan dicoba terlebih dahulu untuk materi kali ini mengenerate konfigurasi untuk MoveIt. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya.